Sugeng rawuh sedaya pemirsa Kitab Pengawas Diri. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Dan semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam memulai pemerintahannya ketika Kerajaan Samudra Pasai sedang berada di ambang keruntuhan. Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Mojopahit hingga mengalami kemunduran, yaitu pada sekitar abad ke-14, tepatnya pada 1360. Pada masa akhir riwayat kerajaan Islam pertama di Nusantara itulah benih-benih Kesultanan Aceh Darussalam mulai lahir. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapura. Dari penemuan yang dilacak berdasarkan penelitian batu-batu nisan, batu-batu nisan yang berhasil ditemukan, yaitu dari batu nisan Sultan Firmansyah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh. Didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribu kota di Kutaraja atau Banda Aceh. Pendiri sekaligus penguasa pertama Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 1913 Hijriah atau tanggal 8 September 1507 tahun Masehi. Keterangan mengenai keberadaan Kesultanan Aceh Darussalam semakin terkuak dengan ditemukannya batu nisan yang ternyata adalah makam Sultan Ali Muhayyad Shah. Di batu nisan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di kandang 12 Banda Aceh ini, disebutkan bahwa Sultan Ali Muhayyad Shah meninggal dunia pada 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau pada tanggal 7 Agustus 1530. Selain itu, ditemukan juga batu nisan lain di Kota Alam yang merupakan makam ayah Sultan Ali Muhayyad Shah, yaitu Syamsu Shah, yang menyebutkan bahwa Syamsu Shah wafat pada 14 Muharram 737 Hijriah. Sebuah batu nisan lagi yang ditemukan di Kota Batu Alam adalah makam Raja Ibrahim, yang kemudian diketahui bahwa ia adalah adik dari Sultan Ali Muhayyad Shah. Menurut catatan yang tergurat dalam prasasti itu, Raja Ibrahim meninggal dunia pada 21 Muharram tahun 930 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 November 1523. Raja Ibrahim merupakan tangan kanan Sultan Muhayyad Shah yang paling berani dan setia. Ibrahimlah yang memimpin serangan-serangan Aceh Darussalam terhadap Portugis, Padir, Dayak, dan Samudra Pasai, hingga akhirnya Ibrahim gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran besar itu. Tanggal-tanggal yang ditemukan di prasasti-prasasti di atas dengan sendirinya mengandung arti untuk dijadikan pegangan dalam menentukan jalannya catatan sejarah di Aceh dalam masa-masa yang dimaksud. Aceh adalah wilayah yang besar dan dihuni oleh beberapa pemerintahan besar pula. Selain Kesultanan Aceh Darussalam dan Samudra Pasai, di tanah ini telah berdiri pula Kerajaan Islam Lamuri, selain Kesultanan Malaka yang memiliki peradaban besar di Selat Malaka. Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Salah seorang sultan yang terkenal dari Kerajaan Islam Lamuri adalah Sultan Munawar Shah. Sultan inilah yang kemudian dianggap sebagai moyangnya Sultan Aceh Darussalam yang terhebat, yakni Sultan Iskandar Muda. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya,
maka pusat singgasana kerajaan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam, yang di dalam perkembangannya menjadi Kesultanan Aceh Darussalam. Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam ternyata tidak termasuk dalam sejarah Islam pada umumnya. Dalam keseluruhan sejarah universal, dalam Hikayat Aceh, seperti yang dianalis Dennis Lombard dalam bukunya yang berjudul Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda, yaitu tahun 1607 hingga 1636. Bab mengenai Kesultanan Aceh Darussalam hanyalah satu keping dari pekerjaan tatahan, satu batu dari gedung yang lebih besar, tetapi tertumpu pada tokoh satu orang, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan terbesar dari Aceh ini justru bukan merupakan pemimpin dari generasi awal Kesultanan Aceh Darussalam. Meski siapa penulis Hikayat Aceh tidak diketahui dan tidak tersimpan pula tanggal mengenai penyusunan karyanya, namun bisa dikatakan bahwa Hikayat Aceh tersebut disusun selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu tahun 1607 hingga 1636, dan bahwa raja itu menyuruh salah seorang pujangga istananya untuk menyusun riwayat hidupnya. Mengenai asal-usul Aceh sendiri masih belum dapat dikuak dengan jelas karena selain banyaknya versi, sedikit banyak sumber yang menjelaskan tentang riwayat Aceh masih sebatas mitos atau cerita rakyat. Masih menurut Lombard, sumber sejarah mengenai asal-usul Aceh yang berupa cerita-cerita turun-temurun tersebut sukar diperiksa kebenarannya. Mitos tentang orang Aceh, tulis Lombard, misalnya seperti yang dikisahkan oleh seorang pengelana barat yang sempat singgah di Aceh, John Davis. Nama musafir itu mencatat bahwa orang Aceh menganggap diri mereka keturunan dari Imel dan Hagar, Nabi Ismail dan Siti Hajar. 3 abad kemudian, Snok Hagranji mengungkapkan bahwa dia telah mendengar cerita tentang seorang ulama sekaligus hulu balang bernama Tengku Kutakarang yang wafat pada November 1895, yang menganggap orang Aceh lahir dari percampuran dari orang Arab, Persia, dan Turki. Menurut analisis Lombard, hegemoni semacam ini sengaja diciptakan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Eropa. Dalam buku karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh 2006, dikemukakan bahwa yang disebut Aceh ialah daerah yang sekarang dinamakan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Sebelumnya bernama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tetapi pada masa Aceh masih sebagai sebuah kerajaan atau kesultanan. Yang dimaksud dengan Aceh ialah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar, atau dalam bahasa Aceh disebut Aceh Rayek. Untuk nama ini, ada juga yang menyebutkan nama Aceh Lisago, Aceh Tiga Segi. Selain itu, terdapat pula yang menggunakan Aceh Inti, Aceh Proper, atau Aceh yang sebenarnya, karena daerah itulah yang pada mulanya menjadi inti Kesultanan Aceh Darussalam dan juga letak ibu kotanya untuk menamakan Aceh. Nama Aceh juga sering digunakan oleh orang-orang Aceh untuk menyebut kota kerajaannya, yakni bernama Bandar Aceh, atau secara lengkapnya bernama Bandar Aceh Darussalam. Tentang nama Aceh belum ada suatu kepastian dari mana asal dan kapan nama Aceh itu mulai digunakan. Orang-orang asing yang pernah datang ke Aceh menyebutnya dengan nama berbeda-beda. Orang-orang Portugis dan Italia menyebutnya dengan nama Asem, Acem, dan Aceh. Orang Arab menyebutnya Asyi, Dajem, Dagin, dan Dacin. Sedangkan orang Cina menyebutnya dengan nama Aceh dan Tashi. Dalam karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo yang lain, yaitu yang terangkum dalam buku dengan judul Ragam Sejarah Aceh tahun 2004, disebutkan bahwa selain sebagai penyebutan nama tempat, Aceh juga merupakan nama salah satu suku bangsa atau etnis
sebagai penduduk asli yang mendiami Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Terdapat cukup banyak etnis yang bermukim di wilayah Aceh, yakni etnis Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Anek, Jamé, Kluat, Simaule, dan Singkil. Suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Aceh, termasuk suku bangsa Aceh, itu telah eksis semenjak Aceh masih berupa kerajaan atau kesultanan. Sementara itu, menurut penelitian KFA Van Langen yang termaktub dalam karya ilmiah berjudul Susunan Pemerintahan Aceh Masa Kesultanan 1986, dituliskan bahwa menurut cerita-cerita rakyat, penduduk asli Aceh disebut Ure Weng Mante. Sejauh mana riwayat itu dapat dianggap benar, dan apakah Mante itu termasuk juga dalam suku Mantra yang mendiami daerah antara Selangor dan Gunung Opir di semenanjung Tanah Melayu? Menurut Van Langen, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan lagi dalam studi perbandingan bahasa Melayu Polinesia. Tetapi sejauh masalah itu belum dapat dipecahkan, maka tetaplah bisa dianggap bahwa Mante adalah penduduk asli daerah Aceh, terutama karena nama itu tidak merujuk pada penduduk asli suku-suku bangsa lain. Masuknya kolonialisme Barat. Kedatangan bangsa Eropa, dalam hal ini Portugis, selaku bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Aceh, menjadi salah satu faktor utama runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Selain juga disebabkan serangan Mojopahit pada 1508 atau kurang dari setahun setelah Sultan Ali Muhayyad Shah memproklamirkan berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. Armada Portugis pertama yang dipimpin Diogo Lopes de Seguera tiba di perairan Selat Malaka. Armada de Seguera ini terdiri dari 4 buah kapal dengan perlengkapan perang. Namun kedatangan rombongan penjajah asal Portugis yang pertama ini tidak membuahkan hasil yang gemilang dan terpaksa mundur akibat perlawanan dari laskar tentara Kesultanan Malaka. Kedatangan armada Portugis yang selanjutnya pun belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Pada Mei 1521, penguasa Kesultanan Aceh Darussalam yang pertama, Sultan Ali Muhayyad Shah, memimpin perlawanan dan berhasil mengalahkan armada Portugis yang dipimpin Jorge de Brito yang tewas dalam pertempuran di perairan Aceh itu. Dalam menghadapi Kesultanan Aceh Darussalam dan keberanian Sultan Ali Muhayyad Shah, Portugis membujuk kerajaan Petir dan Samudra Pasai untuk mendukungnya. Setelah mengalami kekalahan dari Kesultanan Aceh Darussalam, armada Portugis kemudian melarikan diri ke kerajaan Petir. Namun pasukan Aceh Darussalam tetap mengejar dan sukses menguasai wilayah kerajaan Petir. Pihak Portugis bersama Sultan Ahmad, Raja Kerajaan Petir, melarikan diri lagi mencari perlindungan ke Samudra Pasai. Pasukan Sultan Ali Muhayyad Shah meneruskan pengejarannya dan berhasil mematahkan perlawanan Pasai. Pada 1524, sejumlah besar rampasan yang berupa alat-alat perang, termasuk meriam, digunakan tentara Aceh Darussalam untuk mengusir Portugis dari bumi Aceh. Kekalahan Portugis tersebut sangat memalukan karena pasukan Aceh Darussalam mendapat barang-barang rampasan dari alat-alat perang milik Portugis yang lebih memperkuat Aceh Darussalam karenanya. Sultan Ali Muhayyad Shah memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang pemberani dan penakluk yang handal. Setelah berhasil mengusir Portugis serta menundukkan kerajaan Petir dan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah juga meraih kegemilangan dalam menaklukkan beberapa kerajaan lainnya yang ada di Sumatera, seperti Kerajaan Haru, Kerajaan Delhi, dan Kerajaan Daya. Beberapa catatan dari Barat, salah satunya yang ditulis oleh C.R. Boxer, mengatakan bahwa menjelang tahun 1530, armada perang Kesultanan Aceh Darussalam
sudah mendapat kelengkapan perang yang cukup lengkap dan mutakhir. Bahkan serangan Portugis sendiri, Fernão Loper de Costanheda, menyebut bahwa Sultan Aceh atau Ali Muhayyad Shah lebih banyak memperoleh pasukan meriam dibandingkan dengan benteng Portugis di Malaka sendiri. Selain itu, menurut pejalan dari barat lainnya, Weltman, salah satu rampasan paling berharga dari Samudra Pasai yang berhasil dibawa pulang oleh Sultan Ali Muhayyad Shah adalah lonceng besar yang kemudian diberi nama Cakra Dunia. Lonceng bersejarah merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho kepada Raja Samudra Pasai ketika Panglima Besar dari kerajaan Tiongkok itu berkunjung ke Pasai pada awal abad ke-15. Sultan Muhayyad Shah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan di batu nisan Sultan Ali Muhayyad Shah, pemimpin pertama Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Muhayyad Shah relatif singkat, namun ia berhasil membangun kerajaan Aceh yang besar dan kokoh. Sultan Ali Muhayyad Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kesultanan Aceh Darussalam, antara lain mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tak tergantung pada pihak lain, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara, bersikap waspada terhadap kolonialisme Barat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar, menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan Nusantara. Sepeninggal Sultan Muhayyad Shah, dasar-dasar kebijakan politik ini tetap dijalankan oleh sultan-sultan penggantinya sebagai penerus tahta Kesultanan Aceh Darussalam. Diangkatlah putra sulung almarhum Sultan Muhayyad Shah yang bernama Salat ad-Din sebagai penguasa Aceh Darussalam yang baru. Di bawah pemerintahan Sultan Salat ad-Din, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Malaka pada 1537, tetapi tidak berhasil. Tahun 1539, kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dialihkan kepada anak bungsu Muhayyad Shah, yaitu Ala Adinri Ayad Shah Al-Kahar, atau yang sering juga dikenal dengan nama Sultan Mansur Shah. Adik dari Saladin ini perlahan-lahan mengukuhkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dengan melakukan beberapa gebrakan, menyerbu orang-orang Batak yang tinggal di pedalaman. Menurut Mendes Pinto, pengelana yang singgah di Aceh pada 1539, bala tentara Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Aladinri Ayad Shah Al-Kahar terdiri atas laskar-laskar yang antara lain berasal dari Turki, Cambay, dan Malabar. Hubungan Kesultanan Aceh Darussalam pada era Sultan Aladinri Ayad Shah Al-Kahar dengan kerajaan-kerajaan mancanegara tersebut memang cukup solid. Pada 1569 misalnya, Sultan Aladinri Ayad Shah Al-Kahar mengirimkan utusannya ke Istanbul untuk menerima bantuan meriam. Tidak hanya memberikan meriam beserta ahli-ahli senjata untuk dikirim ke Kesultanan Aceh Darussalam, penguasa Turki juga mengirimkan pasukan perang untuk mendukung Aceh melawan Portugis. Bahkan, Sultan Turki juga memerintahkan gubernur-gubernur Yaman, Aden, serta Mekah untuk membantu laskar Turki yang sedang bertolak menuju Aceh. Laksamana Turki, Kurtuglu Hisir, diserai memimpin ekspedisi tersebut dengan tugas khusus menggayang musuh Aceh, mempertahankan agama Islam, dan merampas benteng-benteng kafir. Selain terus berteguh melawan kaum penjajah dari barat, Sultan Aladinri Ayad Shah Al-Kahar juga melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang membantu Portugis. Pasukan Aceh Darussalam menyerbu kerajaan Malaka sebanyak 2 kali, tahun 1547 dan 1568.
menawan Sultan Johor karena membantu Portugis. Setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Haru, Sumatera Timur pada tahun 1564 untuk melegalkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam atas Kerajaan Haru, maka diangkatlah Abdullah, putra pertama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, untuk memegang kendali pemerintahan Kerajaan Haru yang sudah takluk dan menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun berbagai peperangan besar antara Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis memakan banyak korban dari kedua belah pihak yang berseteru. Dalam suatu pertempuran yang terjadi pada 16 Februari 1568, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar kehilangan putra tercintanya, Sultan Abdullah, yang memimpin bekas wilayah Kerajaan Haru. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar tutup usia pada 8 Jumadil Awal tahun 979 Hijriah atau 28 September 1571 Masehi karena putra mahkota Abdullah gugur dalam sebuah pertempuran melawan Portugis. Maka yang diangkat untuk meneruskan tampuk tertinggi tahta Kesultanan Aceh Darussalam adalah anak kedua almarhum yang bergelar Sultan Husain Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah, atau yang juga sering dikenal dengan nama Ali Riayat Shah. Sultan Husain Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan sosok pemimpin yang pengasih dan penyayang rakyatnya. Di bidang politik serta pertahanan dan keamanan, Sultan Husain Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah berusaha meneruskan perjuangan ayahandanya dalam upaya mengusir kolonialis Portugis dari bumi Aceh. Akan tetapi, pergerakan Sultan ini tidak segemilang sang ayah, kendati dia sudah melakukan penyerangan ke Malaka hingga 2 kali selama kurun 1573 sampai 1575. Ketahanan Sultan Husain Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah semakin limbung ketika Aceh Darussalam menyerang Johor pada 1564, di mana Sultan ditangkap dan menjadi tawanan perang. Akhir pemerintahan Sultan Husain Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 7 tahun berakhir ketika sang sultan wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 987 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 1578 dalam tahun Masehi. Sepeninggal Sultan Husain Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah, Kesultanan Aceh Darussalam memasuki masa-masa suram. Pengganti Sultan Alauddin Riayat Shah dipercayakan kepada anaknya, Sultan Muda. Namun pemerintahannya hanya bertahan selama 7 bulan. Karena ketika wafat, Sultan Muda masih berusia belia dan belum memiliki keturunan. Maka yang diangkat sebagai penggantinya adalah Sultan Sri Alam, yang merupakan anak dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, penguasa keempat Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, Sultan Sri Alam yang sebelumnya menjadi raja kecil di Pariaman atau Sumatera Barat ternyata tidak becus dalam mengelola Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam waktu singkat, hanya 2 bulan memerintah, Sultan Sri Alam pun mati terbunuh. Roda pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam selanjutnya dijalankan oleh Sultan Zainal Abidin. Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam kali ini adalah cucu dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar atau anak dari Sultan Abdullah, pemimpin wilayah Haru yang tewas ketika pertempuran melawan Portugis. Sama seperti penguasa sebelumnya, Sultan Zainal Abidin juga tidak mampu memimpin Kesultanan Aceh Darussalam dengan baik. Bahkan, Sultan ini merupakan sosok bengis, kejam, dan haus darah. Sultan Zainal Abidin tidak segan-segan membunuh demi memuaskan nafsu dan ambisinya. Sultan yang memerintah dengan tangan besi ini
memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 7 bulan sebelum tewas pada 5 Oktober 1579. Setelah era tirani Sultan Zainal Abidin berakhir, penerus kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam sempat bergeser dari garis darah. Dikisahkan, pada sekitar tahun 1577, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Kesultanan Perak dan berhasil menewaskan pemimpin Kesultanan Perak, yakni Sultan Ahmad. Permaisuri Sultan Ahmad beserta 17 orang putra-putrinya dibawa ke Aceh sebagai bagian dari rampasan perang. Putra tertua Sultan Ahmad bernama Mansur dikawinkan dengan seorang putri Sultan Aceh Darussalam yang bernama Gana. Tidak lama kemudian, Mansur ditapalkan menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam, menggantikan Sultan Zainal Abidin dengan gelar Sultan Aladin Mansur Shah. Dinobatkan pada 1579. Sultan yang bukan berasal dari keturunan langsung, Sultan-Sultan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam ini berasal dari etnis Melayu Perak, adalah sosok yang alim, soleh, adil, tapi juga keras dan tegas. Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur Shah, Kesultanan Aceh Darussalam, nuansa agama Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakatnya. Untuk mendukung kebijakan itu, Sultan Mansur Shah mendatangkan guru-guru agama dan ulama ternama dari luar negeri. Namun kepemimpinan agamis yang diterapkan Sultan Mansur Shah ternyata tidak membuat Aceh Darussalam berhenti bergolak. Pada 12 Januari 1585, ketika rombongan Kesultanan Aceh Darussalam dalam perjalanan pulang dari lawatannya ke Perak, Sultan Mansur Shah terbunuh. Gugurnya Sultan Mansur Shah membuat garis tahta Kesultanan Aceh Darussalam kembali rumit untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin Aceh Darussalam yang selanjutnya. Atas mufakat para orang besar atau tokoh-tokoh adat dan Kesultanan Aceh yang berpengaruh dan dihormati, maka diputuskan bahwa yang berhak menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam untuk menggantikan Sultan Mansur Shah adalah Sultan Buyong dengan gelar Sultan Ali Riayat Shah Putra, yang merupakan dari anak penguasa Indrapura, Sultan Munawarsyah. Namun, lagi-lagi kekuasaan pucuk pimpinan Kesultanan Aceh Darussalam tidak langgeng. Sultan Ali Riayat Shah Putra meninggal dunia pada 1589 dalam suatu peristiwa pembunuhan. Sebenarnya, yang akan dijadikan pemimpin Aceh Darussalam sebelumnya adalah Raja Ayim, cucu Sultan Mansur Shah. Akan tetapi calon sultan muda ini juga tewas terbunuh. Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang berikutnya adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah 1589 hingga 1604. Pada era Sultan Ali Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukammal berkuasa, kolonialisme Eropa kian merasuki bumi Nusantara dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda. Tanggal 21 Juni 1595, armada dagang Belanda yang dipimpin De Houtman bersaudara, Cornelis dan Frederick, tiba di Aceh. Cornelis memimpin kapal De Leeuw, sementara Frederick bertindak sebagai kapten kapal De Leeuwin. Pada awalnya, kedatangan orang-orang Belanda disambut dengan hangat oleh penduduk Aceh. Akan tetapi, kemunculan kaum pedagang Belanda di Aceh ternyata dianggap menimbulkan ancaman tersendiri bagi orang-orang Portugis yang sudah berada di sana sebelumnya. Portugis sendiri pada akhirnya dapat dilenyapkan dari bumi Aceh Darussalam pada 1606 berkat kegemilangan serangan yang dipimpin oleh Perkasa Alam yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam dan masyhur dengan nama Sultan Iskandar Muda. Masa keemasan di era Sultan Iskandar Muda, ketika Houtman bersaudara beserta rombongan armada Belanda tiba di Aceh.
Hubungan yang terjalin antara Aceh dan Belanda berlangsung dengan kedudukan yang setara, terutama dalam hal urusan perniagaan dan diplomatik. Mengenai hubungan perdagangan, De Houtman bersaudara atas nama Kongsi Dagang Belanda meminta kepada Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal sebagai pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam agar diperbolehkan membawa lada dan rempah-rempah dari Aceh. Sebagai gantinya, De Houtman berjanji akan membantu Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal untuk memukul Johor yang saat itu sedang berseteru dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Selama Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal memerintah selama 20 tahun, Kesultanan Aceh Darussalam terus-menerus terlibat pertikaian besar dengan Kesultanan Johor. Perselisihan antara Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal dan De Houtman mulai timbul ketika orang-orang Belanda yang berada di Aceh mulai bersikap tak sopan. Frederik De Houtman beberapa kali mengatakan kebohongan ketika berbicara dengan Sultan Aceh Darussalam. Salah satu tindakan dusta yang dilakukan Frederik De Houtman adalah ketika Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal menanyakan di mana letak negeri Belanda dan berapa luasnya. Frederik De Houtman lalu membuka peta bumi dan ditunjukkan pada Sultan bahwa negeri Belanda itu besar, meliputi hampir seluruh benua Eropa, yakni antara Moskow atau Rusia sampai dengan Venesia atau Italia. Akan tetapi Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal tidak begitu saja percaya terhadap bualan Frederik De Houtman itu. Secara diam-diam, Sultan bertanya kepada orang Portugis, bagaimana sebetulnya negeri Belanda itu. Orang Portugis tersebut tentu saja menjawab yang sebenarnya, bahwa negeri Belanda hanya satu bangsa kecil. Bahwa negeri Belanda adalah negeri yang tidak punya raja, karena pada waktu itu Belanda merupakan negara republik yang baru saja dicetuskan, yakni Batavia Republik. Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal tentu saja murka karena telah diperdayai oleh orang asing yang menetap di wilayahnya. Maka kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal memerintahkan tentaranya untuk mencari, menangkap, dan kemudian memenjarakan Frederik De Houtman. Konon, 5 orang anak buah kapal Frederik De Houtman dibebaskan karena bersedia masuk Islam. Rakyat Kesultanan Aceh Darussalam bertambah geram terhadap awak-awak kapal Belanda karena kelakuan mereka yang dinilai melewati batas. Ketika salah satu kapal Belanda merapat ke pulau Malavidam yang terletak di Lautan Hindia antara Sumatera dan Sri Lanka, Cornelis De Houtman, saudara laki-laki Frederik, berkelakuan tidak sopan. Diceritakan, Cornelis telah memaksa istri dari seorang tokoh masyarakat di pulau itu supaya berjalan di hadapan orang-orang Belanda dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu, Cornelis dengan paksa merampas barang-barang perhiasan yang menempel di tubuh perempuan malang tersebut. Kekejaman orang-orang Belanda belum berhenti. Tak lama setelah peristiwa memalukan di pulau Malavidam, terjadi perampasan yang dilakukan oleh para awak kapal Belanda terhadap kapal-kapal dan perahu-perahu milik nelayan Aceh. Laksamana van Caerden, pemimpin kapal Belanda itu, tidak segan-segan menyerang dan menenggelamkan kapal-kapal Aceh yang ditemuinya. Kelakuan orang-orang Belanda tersebut jelas menimbulkan ketegangan dengan pihak Kesultanan Aceh Darussalam, dan kondisi ini ternyata menyulitkan pihak Belanda. Jika bermusuhan terus dengan Aceh, kerugiannya teramat besar. Selain keamanan pelayaran laut, juga sumber perdagangan di bagian itu tidak dapat direbut Belanda dari Portugis. Ketika Portugis dan Belanda berebut pengaruh di tanah Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam justru mengalami konflik internal. Pada April 1604, anak kedua Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal,
yaitu Sultan Muda, melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri, lalu memproklamirkan dirinya menjadi sultan dengan gelar Sultan Ali Riayat Shah. Sebelumnya, Sultan Muda pernah diangkat sebagai wakil Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukamal untuk memimpin Petir yang telah berhasil ditaklukkan. Namun karena kinerja Sultan Muda dinilai tidak memuaskan, maka kemudian ia ditarik kembali ke daerah Aceh Darussalam untuk membantu ayahnya, sekaligus mendalami pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Kedudukan Sultan Muda di Petir digantikan oleh saudaranya, Sultan Husin, yang sebelumnya diserahi tugas untuk mengkoordinir wilayah Pasai. Dari sinilah mulai timbul keinginan dari Sultan Muda untuk merebut tahta ayahnya. Terlebih lagi, sang putra mahkota, anak pertama Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukamal yang bernama Mahadiraja, telah gugur dalam suatu pertempuran. Tidak lama kemudian, masih di tahun 1604 itu, Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukamal akhirnya menutup mata. Pemerintahan baru di bawah komando Sultan Muda alias Sultan Ali Riayat Shah ternyata menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa pihak, termasuk dari saudaranya sendiri, yakni Sultan Husin yang berkuasa di Petir. Rasa tidak puas atas kepemimpinan Sultan Ali Riayat Shah di Kesultanan Aceh Darussalam juga ditunjukkan oleh seorang anak muda yang pemberani atau yang dikenal juga dengan panggilan kehormatan Perkasa Alam. Karena Sultan Ali Riayat Shah memandang bahwa pergerakan Perkasa Alam cukup membahayakan, maka kemudian Sultan Ali Riayat Shah mengeluarkan perintah menangkap terhadap Perkasa Alam. Namun, Perkasa Alam terlebih dulu mengetahui rencana itu dan langsung meminta perlindungan Sultan Husin di Petir. Sultan Ali Riayat Shah semakin murka dan kemudian dilakukan serangan yang cukup besar terhadap Petir. Alhasil, Perkasa Alam dapat ditangkap dan dipenjarakan. Dari balik kurungan, Perkasa Alam mendengar bahaya-bahaya yang terjadi akibat agitasi Portugis dan tidak stabilnya kondisi rakyat Kesultanan Aceh Darussalam karena ketidakbecusan Sultan Ali Riayat Shah. Maka dari itulah, Perkasa Alam kemudian mengirimkan pesan kepada Sultan Ali Riayat Shah bahwa sekiranya dia dibebaskan dari penjara dan diberi perlengkapan senjata, dia berjanji akan dapat mengusir Portugis dari bumi Serambi Mekah. Boleh jadi karena Sultan Ali Riayat Shah sudah frustasi dengan kekisruhan yang ditimbulkan oleh Portugis, maka permintaan Perkasa Alam tersebut dikabulkan. Perkasa Alam kemudian memimpin perang melawan Portugis secara habis-habisan, dan hasilnya memang tidak mengecewakan. Sekitar 300 orang serdadu Portugis tewas akibat serangan jitu yang dikomandani Perkasa Alam. Benteng yang diduduki Portugis dapat direbut kembali oleh pasukan Perkasa Alam. Karena mengalami kekalahan besar, Portugis memutuskan untuk lari dari Aceh dan mundur ke Malaka. Namun, di tengah jalan, mereka berpapasan dengan armada Belanda yang kemudian menyerang mereka, sehingga Portugis benar-benar terpukul mundur dan hancur. Tanggal 4 April 1607, Sultan Ali Riayat Shah mangkat. Terjadilah sedikit ketegangan sepeninggal Sultan Ali Riayat Shah. Ihwal siapa yang berhak menyandang gelar sebagai Sultan Aceh Darussalam yang berikutnya. Perkasa Alam muncul sebagai kandidat terkuat karena didukung oleh segenap tokoh adat yang berpengaruh. Tidak seberapa lama, tersiarlah kabar bahwa Perkasa Alam didaulat menjadi penguasa Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan baru inilah yang kemudian terkenal dengan nama Sultan Iskandar Muda, Johan Pahlawan Mahkota Alam. Kendati suasana berlangsung sedikit tegang, namun dalam waktu yang relatif tidak lama, Perkasa Alam atau bergelar sebagai Sultan Iskandar Muda mampu menguasai keadaan.
dengan mengkoordinir alat-alat pemerintah, sipil, dan militer, sehingga kedudukannya sebagai Sultan Aceh Darussalam semakin teguh. Perkasa Alam lahir pada 1590. Anak muda gagah perkasa ini adalah keturunan dari pemimpin Aceh Darussalam terdahulu, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. Perkasa Alam juga dikenal dengan beberapa nama lain, diantaranya Dharma Wangsa dan Tun Pangkat. Setelah memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dan menyandang nama Sultan Iskandar Muda, gelarnya pun bertambah sebagai mahkota alam. Selain itu, Sultan Aceh Darussalam yang terbesar ini juga dikenal dengan nama kehormatan Sri Perkasa Alam, Johan Berdaulat. Kadang-kadang orang menyebutnya dengan menyatukan nama-nama itu, yakni menjadi Perkasa Alam Maharaja Dharma Wangsa Tun Pangkat. Berbagai nama gelar ini menunjukkan betapa masyhurnya Sultan Iskandar Muda, baik dalam maupun di luar Aceh, di dalam dan di luar Kepulauan Nusantara. Sejak masa itu dan untuk beberapa waktu lamanya, bahkan hingga kini, di dalam negeri Aceh sendiri tidak ada seorang putra Aceh, tidak ada seorang putra Aceh yang tidak mengenal nama ini dari masa itu. Tiap-tiap orang sampai ke pelosok tahu siapa Iskandar Muda. Demikian hingga sejak beratus-ratus tahun hingga sekarang. Setelah berjayanya menduduki tahta tertinggi Kesultanan Aceh Darussalam, Perkasa Alam yang bergelar Sultan Iskandar Muda segera merancang program untuk meluaskan wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Beberapa misi yang diusung dalam rangka program tersebut adalah antara lain menguasai seluruh negeri dan pelabuhan di sebelah menyebelah Selat Malaka, dan menetapkan terjaminnya wibawa atas negeri-negeri itu, sehingga tak mungkin kemasukan taktik licik pecah belah divide et impera yang diterapkan kaum penjajah dari barat, memukul Johor supaya tidak lagi dapat ditunggangi oleh Portugis ataupun Belanda, memukul negeri-negeri di sebelah timur Malaya sejauh yang merugikan pedagang-pedagang Aceh dan usahanya untuk mencapai kemenangan dari musuh seperti Pahang, Patani, dan lain-lain, memukul Portugis dan merampas Malaka, menaikkan harga pasaran hasil bumi untuk ekspor, dengan jalan memusatkan pelabuhan samudra ke satu pelabuhan di Aceh, atau sedikit-sedikitnya mengadakan pengawasan yang sempurna sedemikian rupa sehingga kepentingan kerajaan tidak dirugikan. Semenjak Sultan Iskandar Muda memegang kendali pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam, wilayah Aceh sendiri di sebelah timur sampai ke Tameyang disusun kembali, dan di sebelah barat, terutama daerah-daerah di luar Aceh yang sudah dikuasai, seperti Natal, Pasaman, Tigu, Pariaman, Saladia, dan Indrapura, kembali dipercayakan kepada pembesar-pembesar yang cukup berwibawa dan ahli menjalankan tugas untuk mengatur cukai-cukai dan pendapatan lain bagi pemasukan Kesultanan Aceh Darussalam. Sementara itu, setelah kekalahan Portugis, Belanda pun harus berpikir ulang dalam meneruskan usahanya untuk menduduki Aceh. Karena memperhitungkan posisi Sultan Iskandar Muda, maka dari itu, sejak tahun 1606, Belanda lebih memusatkan perhatiannya ke tempat-tempat lain di luar Aceh. Mau tidak mau, Belanda harus memasang siasat dengan mendahulukan kepentingan untuk menguasai tempat-tempat lain, terutama Jawa dan Maluku. Belanda di bawah kendali Gubernur Jenderal Jan Pietersen Koen memimpin Hindia Belanda sebanyak 2 periode, yakni pada 1619 hingga 1623 dan 1627 hingga 1629. Sangat sadar bahwa Aceh saat itu tidak akan bisa dihadapi dengan cara militer. Pietersen menganggap lebih baik menjalankan politik adu domba atau pemecah belah saja. Tidak hanya Belanda saja yang gentar melihat kebesaran Sultan Aceh Darussalam di bawah komando Sultan Iskandar Muda. Inggris pun merasakan kecemasan yang sama.
Untuk itulah, kemudian Inggris lebih berkonsentrasi untuk beroperasi di daerah-daerah yang bukan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam memiliki angkatan perang yang kuat, sehingga mendukung upaya Sultan Iskandar Muda untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Dalam masa Sultan Iskandar Muda, seluruh pantai barat Sumatera hingga Bengkulu telah berada dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Di tempat-tempat tersebut, terutama di pelabuhannya seperti Pariaman, Tiku, Salida, Indrapura, dan lain-lainnya, ditempatkanlah seorang panglima untuk memimpin masing-masing daerah taklukan. Kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda juga sudah meluas di seluruh Sumatera Timur. Dengan jatuhnya Pahang, Kedah, Patani, dan Perak, boleh dikatakan masa itu Semenanjung Melayu dan Sumatera Timur, termasuk Siak, Indragiri, Lingga, serta wilayah-wilayah di selatannya, di mana di dalamnya terdapat Palembang dan Jambi, sudah menjadi bagian dari Imperium Kesultanan Aceh Darussalam. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami pucuk masa keemasan. Permintaan akan lada yang kala itu menjadi komoditas yang cukup laku di pasaran Eropa terus meningkat, sehingga harganya pun melambung tinggi. Dalam keadaan demikian, bisa dikatakan hampir seluruh bandar dagang dan pelabuhan yang menghasilkan lada seantero Sumatera dan Malaya, demikian juga dengan hasil-hasilnya, termasuk timah, telah berada di dalam koordinasi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Tidaklah mengherankan jika perekonomian Kesultanan Aceh Darussalam semakin mantap, kas kesultanan bertambah penuh, pembangunan angkatan perang dapat diselenggarakan dengan lancar, demikian juga dengan pembangunan di sektor-sektor lain. Di sisi lain, Sultan Iskandar Muda ternyata masih penasaran dengan Portugis yang berlindung di Malaka. Aceh melihat kedudukan Portugis di Malaka merupakan suatu ancaman besar. Kendati sudah dalam kondisi terdesak, Portugis masih saja melakukan kegiatan-kegiatannya dengan menghubungi negeri-negeri kecil yang sudah berada dalam kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi mau tidak mau, Malaka dan Portugis harus dikalahkan. Dan untuk itu, rencana menyerang Malaka tetap merupakan program yang selalu harus dijalankan dengan segera. Realisasi dari rencana itu terjadi pada tahun 1629, di mana Angkatan Perang Kesultanan Aceh Darussalam menyiapkan pasukan berkekuatan 236 buah kapal dengan 20.000 prajuritnya. Ketika armada perang Kesultanan Aceh Darussalam tiba di perairan Malaka, terlibatlah pertempuran di laut melawan armada Portugis. Aceh menang telak dalam perang ini, sehingga pecahlah kekuatan angkatan laut Portugis. Hal yang sama juga terjadi dalam pertempuran darat. Angkatan perang Aceh Darussalam yang perkasa mengurung laskar tentara Portugis selama berbulan-bulan hingga tak berkutik. Meski di atas angin, namun Sultan Iskandar Muda ternyata bisa lalai juga. Karena terlalu berkonsentrasi dalam upaya pengepungan, Angkatan Perang Aceh Darussalam tidak memperhitungkan. Dengan tidak mengadakan penjagaan yang ketat di laut, adanya bantuan-bantuan dari luar kepada Portugis, Portugis sendiri telah mengantisipasi strategi pengepungan oleh Aceh Darussalam dengan menyediakan bahan makanan di dalam benteng untuk berbulan-bulan lamanya. Tidak lama semenjak pengepungan yang ketat itu, tibalah kapal-kapal membawa bala bantuan untuk Portugis yang sangat banyak dari Pahang. Pada saat Angkatan Perang Aceh Darussalam menghadapi bantuan dari Pahang itu, datang lagi bantuan untuk Portugis dari Goa, Sulawesi, yang dipimpin langsung oleh Nuno Alvares Petelo, Gubernur Jenderal Portugis untuk Goa. Nuno Alvares sampai datang sendiri, memimpin armadanya untuk membebaskan Portugis di Malaka yang sudah terkepung itu.
Dengan demikian, dapat dikatakan, di antara beberapa pendaratan Aceh dan pertempurannya di Malaka, mulai dari awal Portugis menduduki kota itu, sampai pada pertempuran di tahun-tahun 1547, 1568, 1579 dan lain-lainnya yang terjadi di tahun 1629 itulah yang menjadi pertempuran paling hebat dalam peperangan besar itu, karena dikeroyok oleh beberapa kekuatan musuh yang besar. Akhirnya, angkatan perang Kesultanan Aceh Darussalam mengalami kekalahan. Sejak kekalahan di Malaka itu, Kesultanan Aceh Darussalam tidak lagi mengalami kemajuan dalam kancah politik luar negeri. Selain itu, dikabarkan pula beberapa tahun kemudian, pihak Kerajaan Pahang atau Johor sendiri menjalin hubungan persahabatan kembali dengan Aceh Darussalam. Hal tersebut disebabkan karena telah terjadi pernikahan antara putri Sultan Iskandar Muda dengan putra Raja Ahmad, pemimpin Pahang, bernama Iskandar Sani, yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam menggantikan Sultan Iskandar Muda. Pemimpin terbesar Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, akhirnya meninggal dunia pada 28 Rajab 1046 Hijriah atau 27 Desember 1636 Masehi dalam usia yang relatif masih muda, 46 tahun. Menurut T.H. Zainuddin, seperti yang dikutip oleh H. Muhammad Said dalam bukunya bertajuk Aceh Sepanjang Abad, Sultan Iskandar Muda mempunyai 3 orang anak. Pertama adalah seorang anak perempuan bernama Putri Sri Alam yang merupakan buah hati Sultan dengan permaisuri dari Reube. Kedua, dari Selir yang berasal dari Habsi. Sultan Iskandar Muda memperoleh anak lelaki bernama Imam Hitam yang kelak menurunkan Panglima Polim. Anak terakhir Sultan Iskandar Muda adalah Maurah Pupo, diperoleh dari istri Selir yang berasal dari Gayo. Menurut adat serta hukum yang berlaku di Aceh saat itu, anak dari Gundik atau Selir tidak bisa diangkat menjadi raja. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, eksistensi Kesultanan Aceh Darussalam masih terus berlanjut, kendati belum bisa mencapai kejayaan seperti yang diperoleh semasa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam pernah pula dipimpin oleh seorang raja perempuan. Ketika Sultan Iskandar Sani mangkat, sebagai penggantinya adalah Taj al-Alam Safiatuddin alias Putri Sri Alam, istri dari Sultan Iskandar Sani yang juga anak perempuan Sultan Iskandar Muda. Ratu yang dikenal juga dengan nama Sri Ratu Safi al-Din Taj Alam ini memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun, dari 1641 hingga 1675. Masa pemerintahan sang ratu diwarnai dengan cukup banyak upaya tipu daya dari pihak asing, serta bahaya pengkhianatan dari orang dalam istana. Masa pemerintahan Ratu Taj Alam selama 34 tahun itu kelak akan bisa dilalui dengan selamat tanpa kebijaksanaan dan keluar biasaan yang dimiliki oleh sang ratu. Dalam segi ini, Aceh Darussalam bisa membanggakan sejarahnya karena telah mempunyai tokoh wanita yang kuat luar biasa di tengah rongrongan kolonialis Belanda yang semakin kuat. Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sepeninggal Ratu Taj al-Alam Safiuddin yang wafat pada 23 Oktober 1675 masih diteruskan oleh pemimpin perempuan hingga beberapa era berikutnya adalah Sri Paduka Putri dengan gelar Sultanah Nurul Alam Naklatuddin Syah yang menjadi pilihan para tokoh adat dan istana untuk memegang tampuk kepemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang selanjutnya. Konon dipilihnya ratu yang juga sering disebut dengan nama Ratu Sri Nagi al-Din Nur al-Alam ini
dilakukan untuk mengatasi usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh beberapa pihak yang merasa berhak. Namun, pemerintahan Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam hanya bertahan selama 2 tahun. Sebelum akhirnya sang ratu menghembuskan nafas penghabisan pada tanggal 23 Januari 1678. Dua pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam setelah Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam masih dilakoni kaum perempuan, yaitu Sri Ratu Saki al-Din Inayat Shah 1678 hingga 1688 dan kemudian Sri Ratu Kamalat Shah Zinat al-Din 1688 hingga 1699. Setelah era kebesaran Sultan Iskandar Muda berakhir, Belanda mencium peluang untuk kembali mengusik tanah Aceh, memasuki paruh kedua abad ke-18. Aceh mulai terlibat konflik dengan Belanda dan Inggris. Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Pinang, dirampas oleh Inggris. Tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh, dan pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda gagal menaklukkan Aceh. Pada 1883, 1892, dan 1893, perang kembali meletus. Namun, lagi-lagi Belanda gagal merebut Aceh. Memasuki abad ke-20, dilakukanlah berbagai cara untuk dapat menembus kokohnya dinding ideologi yang dianut bangsa Aceh, termasuk dengan menyusupkan seorang pakar budaya dan tokoh pendidikan Belanda, Dr. Snoek Hogeronje, ke dalam masyarakat adat Aceh. Snoek Hogeronje sangat serius menjalankan tugas ini. Bahkan sarjana dari Universitas Leiden ini sempat memeluk Islam untuk memperlancar misinya. Didalaminya pengetahuan tentang agama Islam, demikian pula tentang bangsa-bangsa, bahasa, adat istiadat di Indonesia, dan perihal yang khusus mengenai pengaruh-pengaruhnya bagi jiwa dan raga penduduk. Snoek Hogeronje menyarankan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar merubah fokus serangan yang selama ini selalu berkonsentrasi ke sultan dan kaum bangsawan, beralih kepada kaum ulama. Menurut Snoek Hogeronje, tulang punggung perlawanan rakyat Aceh adalah kaum ulama. Oleh sebab itu, untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh, maka serangan harus diarahkan kepada kaum ulama Aceh tersebut. Secara lebih detail, Snoek Hogeronje menyimpulkan hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat menguasai Aceh, antara lain: hentikan usaha mendekat sultan dan orang besarnya. Jangan mencoba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari para ulama. Rebut lagi Aceh besar. Untuk mencapai simpati rakyat Aceh, giatkan perhatian, kerajinan, dan perdagangan. Membentuk biro informasi untuk staf-staf sipil yang keperluannya memberi mereka penerangan dan mengumpulkan pengenalan mengenai hal ihwal rakyat dan negeri Aceh. Membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membuat kors pangreh praja senantiasa merasa diri kelas memerintah. Saran ini kemudian diikuti oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menyerang basis-basis para ulama, sehingga banyak masjid dan madrasah yang dibakar Belanda. Saran Snoek Hogeronje membuahkan hasil. Belanda akhirnya sukses menaklukkan Aceh pada 1903. Kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam semakin melemah seiring dengan menyerahnya Sultan M. Dawud kepada Belanda. Setahun kemudian, tahun 1904, hampir seluruh wilayah Aceh berhasil dikuasai Belanda. Walaupun demikian, sebenarnya Aceh tidak pernah tunduk sepenuhnya terhadap penjajah. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat tetap berlangsung.
Aceh sendiri cukup banyak memiliki sosok pejuang yang bukan berasal dari kalangan kerajaan. Sebut saja J.D. Tiro, Panglima Polim, Cut Nyadin, Tengku Umar, Cut Mutia, dan lain-lainnya. Akhir kalam, sepanjang riwayatnya, Kesultanan Aceh Darussalam telah dipimpin lebih dari 30 sultan atau ratu. Jejak yang panjang ini merupakan pembuktian bahwa Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi peradaban besar yang sangat berpengaruh terhadap riwayat kemajuan di bumi Melayu. Silsilah Raja Aceh. Sepanjang riwayat dari awal berdiri hingga keruntuhannya, Kesultanan Aceh Darussalam tercatat telah berganti sultan hingga 30 kali lebih. Berikut ini silsilah para sultan atau sultanah yang pernah berkuasa di Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama, Sultan Ali Muhayyad Shah 1496 hingga 1528. Sultan Salat Ad-Din 1528 hingga 1537. Sultan Aladdin Riyad Shah Al-Qahar 1537 hingga 1568. Sultan Husain Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah 1568 hingga 1575. Sultan Muda 1575. Sultan Sri Alam 1575 hingga 1576. Sultan Zain Al-Abidin 1576 hingga 1577. Sultan Aladdin Mansur Shah 1577 hingga 1589. Kemudian Sultan Buyong atau Sultan Ali Riayat Shah Putra 1589 hingga 1596. Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah 1596 hingga 1604. Sultan Ali Riayat Shah 1604 hingga 1607. Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Mahkota Alam 1607 hingga 1636. Sultan Iskandar Sani 1636 hingga 1641. Sri Ratu Safi Al-Din Taj Alam atau Taj Al-Alam Safiluddin atau Putri Sri Alam tahun 1641 hingga 1675. Sri Ratu Naki Al-Din Nur Alam 1675 hingga 1678. Sri Ratu Saki Al-Din Inayat Shah 1678 hingga 1688. Sri Ratu Kamalat Shah Zinat Al-Din 1688 hingga 1699. Sultan Badar Alam Syarif Hasan Jamal Al-Din 1699 hingga 1702. Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui 1702 hingga 1703. Sultan Jamal Al-Alam Badar Al-Munir 1703 hingga 1726. Sultan Jauhar Al-Alam Amin Al-Din 1726. Sultan Syam Al-Alam 1726 hingga 1727. Sultan Ala-ad-Din Ahmad Syah 1727 hingga 1735. Sultan Ala al-Din Johan Syah 1735 hingga 1760. Sultan Mahmud Syah 1760 hingga 1781. Sultan Badar Al-Din 1781 hingga 1785. Sultan Sulaiman Syah 1785. Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah. Sultan Aladdin Jauhar Al-Alam 1795 hingga 1815 dan 1818 hingga 1824. Sultan Syarif Syaif Al-Alam 1815 hingga 1818.
Sultan Muhammad Syah 1824 hingga 1838. Sultan Sulaiman Syah 1838 hingga 1857. Sultan Mansur Syah 1857 hingga 1870. Sultan Mahmud Syah 1870 hingga 1874. Sultan Muhammad Daud Syah 1874 hingga 1903. Sebagai catatan, Sultan Ala al-Din Jauhar al-Alam, Sultan ke-29, berkuasa pada dua periode yang berbeda, diselingi oleh periode Sultan Syarif Saif al-Alam pada tahun 1815 hingga 1818. Wilayah kekuasaan. Daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dari masa awalnya hingga terutama berkat andil Sultan Iskandar Muda mencakup antara lain hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tamiang, Pedir, Morodo, Samalanga, Pausangan, Lok Sumawe, Kuala Pase, serta Jambu Aye. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga berhasil menaklukkan seluruh negeri di sekitar Selat Malaka, termasuk Johor dan Malaka. Kendati kemudian kejayaan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mulai mengalami kemunduran. Pasca penyerangan ke Malaka pada 1629. Selain itu, negeri-negeri yang berada di sebelah timur Malaya seperti Haru atau Delhi, Batubara, Natal, Paseman, Asahan, Tiku, Pariaman, Salida, Indrapura, Siak, Indragiri, Riau, Lingga, hingga Palembang dan Jambi. Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam masih meluas dan menguasai seluruh pantai barat Sumatera hingga Bengkulen atau Bengkulu. Tidak hanya itu, Kesultanan Aceh Darussalam bahkan mampu menaklukkan Pahang, Kedah, serta Patani. Pembagian wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda diuraikan sebagai berikut. 1. Daerah Aceh Raja dibagi dalam 3 sagoe atau ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kecamatan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Panglima Sagoe, yaitu Sagoe 22 Mukim, Sagoe 25 Mukim, Sagoe 26 Mukim. Di bawah tiap-tiap Panglima Sagoe terdapat beberapa ule balang dengan daerahnya yang terdiri dari beberapa mukim atau ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kelurahan atau desa. Di bawah ule balang terdapat beberapa mukim yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Imeum. Mukim terdiri dari beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Kaoji. 2. Daerah luar Aceh Raja terbagi dalam daerah-daerah ule balang yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Ule Balang Kaoji. Wilayah-wilayah di bawahnya diatur sama dengan aturan wilayah yang berlaku di daerah Aceh Raja. Yang ketiga, daerah yang berdiri sendiri. Di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat juga daerah-daerah yang tidak termasuk dalam lingkup daerah Aceh. Di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat juga daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam lingkup daerah Aceh Raja ataupun daerah luar Aceh Raja. Daerah-daerah yang berdiri sendiri ini diperintahkan oleh ule balang untuk tunduk kepada Sultan Aceh Darussalam. Sistem pemerintahan ketika dipimpin oleh Sultan Ala ad-Din Riayat Shah Al-Kahar 1577 hingga 1589. Kesultanan Aceh Darussalam sudah memiliki undang-undang yang terangkum dalam kitab Kanun Syarak Kesultanan Aceh Darussalam. Undang-undang ini berbasis pada Al-Quran dan Hadis
yang mengikat seluruh rakyat dan bangsa Aceh. Di dalamnya terkandung berbagai aturan mengenai kehidupan bangsa Aceh, termasuk syarat-syarat pemilihan pegawai kerajaan. Namun, fakta sejarah menunjukkan, walaupun Aceh Darussalam telah memiliki undang-undang, ternyata belum cukup untuk menjadikannya sebagai sebuah kerajaan konstitusional. Pada era kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukamal Ibnu Sultan Firmansyah 1589 hingga 1604, Kesultanan Aceh Darussalam memiliki susunan pemerintahan yang sudah cukup mapan. Kesultanan dipimpin oleh Sultan dengan bantuan 5 orang besar atau tokoh-tokoh yang dihormati, bendahara 4 Syah Bandar. Pada saat itu, angkatan perang yang dimiliki Kesultanan Aceh Darussalam cukup kuat, yaitu mempunyai 100 kapal perang, di mana setiap kapal bisa ditempatkan sekitar 400 orang prajurit. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga mempunyai banyak sekali meriam-meriam besar yang terbuat dari baja. Kekuatan pertahanan darat diperkuat juga dengan adanya barisan gajah yang dipergunakan oleh para hulu balang. Selanjutnya, pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda 1607 hingga 1336 merupakan masa kebanggaan dan kemegahan, tidak hanya dalam hal pengaruh dan kekuasaan, tetapi juga di bidang penertiban susunan pemerintahan, terutama dalam hal mengadakan penertiban perdagangan, kedudukan rakyat sesama rakyat atau sipil, kedudukan rakyat terhadap pemerintah, kedudukan sesama anggota pemerintahan, dan sebagainya. Sultan Iskandar Muda telah merumuskan perundang-undangan yang terkenal dengan sebutan Adat Makuta Alam, yang disadur dan dijadikan landasan dasar oleh sultan-sultan setelahnya. Penertiban hukum yang dibangun Sultan Iskandar Muda memperluas kebesarannya sampai ke luar negeri, antara lain India, Turki, Mesir, Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dan kemudian Tiongkok. Banyak negeri tetangga yang mengambil aturan-aturan hukum di Aceh untuk ditiru dan diteladani, terutama karena peraturan itu berunsur kepribadian yang dijiwai sepenuhnya oleh hukum-hukum agama. Dengan demikian, adat Makuta Alam yang dicetuskan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda adalah adat yang bersendi syarak. Hukum yang berlaku di Kesultanan Aceh Darussalam ada 2, yakni hukum Islam dan hukum adat. Dalam makalah bertajuk Ikhtisar Susunan dan Sistem Kerajaan Aceh di Zaman Sultan Iskandar Muda 1961 yang ditulis oleh A. Hasmi, disebutkan susunan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda menempatkan sultan sebagai penguasa tertinggi pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sebagai penguasa tertinggi, sultan memiliki hak-hak istimewa, antara lain pembebasan orang dari segala macam hukuman, membuat mata uang, memperoleh hak panggilan kehormatan, dilat atau yang berdaulat, mempunyai kewenangan untuk mengumumkan dan memberhentikan perang, dan menjalankan roda pemerintahan. Sultan Aceh Darussalam dibantu oleh beberapa lembaga pendukung kesultanan, yaitu antara lain 1. Majelis Musyawarah. Ketua dari majelis ini adalah Sultan Aceh Darussalam sendiri, sedangkan wakilnya adalah Wazir A'am atau Menteri Pertama, dan anggota-anggotanya diangkat dari kalangan beberapa menteri serta dari kaum cerdik pandai. Yang kedua, Pengadilan Sultan atau Mahkamah Agung. Sultan Aceh Darussalam juga menjadi ketua dari lembaga pengadilan tertinggi ini, sedangkan sebagai wakil adalah Ketua Kadi Malikul Adil, dan anggota-anggotanya diangkat dari kalangan ulama dan cerdik pandai. Kemudian yang ketiga, Majelis Wazir atau Dewan Menteri. Sultan Aceh Darussalam
duduk sebagai ketua majelis ini, sedangkan Wazir A'am atau Menteri Pertama bertindak sebagai wakilnya, dan anggota-anggotanya adalah dari kalangan para menteri kesultanan. Selain itu, Sultan Aceh Darussalam bertindak sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang dan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan Perang yang bergelar Laksamana sebagai wakilnya. Sultan juga berposisi sebagai pemimpin tertinggi kepolisian yang dibantu oleh Kepala Polisi Negara selaku wakilnya. Ibu kota Kesultanan Bandar Aceh Darussalam, termasuk istananya, berada langsung di bawah pimpinan Sultan yang dibantu oleh pejabat dengan gelar Tengku Panglima Kawaj sebagai wakilnya. Di samping itu, Sultan dibantu pula oleh 2 orang sekretaris kesultanan yang terdiri dari 2 gelar, yaitu 1. Tengku Karoken Katibu Muluk Sri Indrasura. Jabatan ini kira-kira seperti Menteri Sekretaris Negara. Dan yang kedua, Tengku Karoken Katibul Muluk Sri Indramuda, semacam ajun Sekretaris Negara. Kondisi sosial ekonomi. Penduduk Aceh sangat gemar berniaga. Mereka berbakat dagang karena memiliki cukup banyak pengalaman dalam bidang tersebut. Selain itu, kebanyakan masyarakat Aceh juga ahli dalam sektor pertukangan. Banyak di antara penduduk Aceh yang bermata pencaharian sebagai tukang emas, tukang meriam, tukang kapal, tukang besi, tukang jahit, tukang periuk, tukang pot, dan juga suka membuat berbagai macam minuman. Mengenai alat transaksi yang digunakan, pada sekitar abad ke-16, masyarakat Aceh yang bernaung di bawah pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sudah mengenal beberapa jenis mata uang. Uang yang digunakan di Aceh kala itu terbuat dari emas, kopang, pardu, dan tahil. Itulah akhir pembahasan kita kali ini. Dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.